Mengurai janji manis passive income. Pasif yang tak pernah benar-benar pasif. Di era media sosial yang dijejali visual gaya hidup bebas finansial, sering dibumbui dengan caption seperti uang tetap mengalir meski kamu tidur. Bayangan tentang passive income seolah menjadi oase yang menjanjikan ketenangan. Namun, seperti banyak impian yang dijual terlalu murah di internet, kenyataannya jarang seindah yang dikisahkan. Sebut saja Budi, seorang kawan yang sukses membeli dua rumah kontrakan dari bonus kerjanya. Di usianya menjelang 40, ia membayangkan hidup tenang dari arus uang sewa. Namun alih-alih hidup damai, ia justru disibukkan dengan somasi dari tetangga soal kebisingan, biaya perbaikan atap bocor, hingga drama penyewa yang kabur tanpa jejak. Kontrakan kosong tidak ada penyewa selama beberapa bulan, dan lain-lain. Lain cerita dari Tony, pegawai milenial yang mulai menabung dalam bentuk saham dividen dan reksadana, pendapatan tetap sejak 2019. Di awal investasinya tampak menjanjikan. Dividen rutin mengalir cukup untuk membayar cicilan kendaraan dan langganan aplikasi streaming. Namun, saat pasar terguncang akibat krisis global, nilai asetnya terus merosot. Dividen dipotong dan mimpi uang bekerja sendiri berubah menjadi kecemasan yang diam-diam menggerogoti. Kisah Budi dan Tony adalah cermin dari ribuan cerita serupa. Mereka bukan korban kesalahan, melainkan korban ekspektasi yang dibentuk oleh narasi setengah matang bahwa passive income adalah jalan pintas menuju kebebasan finansial. Di balik mantra mitos tentang pasif, dalam banyak seminar dan unggahan motivasi, passive income kerap disebut sebagai jembatan emas menuju kebebasan finansial. Tapi sejauh mana pasif itu benar-benar pasif? Menurut Harvard Business Review 2023, hanya sekitar 20% dari skema passive income yang benar-benar minim intervensi setelah tahap awal. Sisanya menuntut modal besar, waktu, keterampilan teknis, dan yang paling penting strategi jangka panjang. Bahkan seorang penulis buku bestseller pun harus terus memperbarui kanal distribusi, menjaga relevansi personal branding, dan memahami algoritma pemasaran digital. Dalam dunia nyata, passive income ternyata tak pernah benar-benar bebas dari kerja. Kenyamanan yang menyimpan resiko. Berikut beberapa jebakan tersembunyi yang kerap tak terdengar di panggung motivasi. Satu, fluktuasi pasar dan perubahan regulasi. Nilai properti bisa menurun, dividen saham bisa disentikan, dan kebijakan pajak bisa berubah secara tiba-tiba. Apa yang tampak aman hari ini bisa menjadi beban untuk hari esok. Dua, biaya tersembunyi. Di balik produk digital ada biaya server dan pemeliharaan sistem. Di balik rumah kontrakan ada perawatan rutin, pajak, hingga manajemen penyewa. Semua ini memakan margin keuntungan secara perlahan tapi pasti. Tiga, ketergantungan pada satu aset. Mengendalikan satu properti sewa atau satu jenis saham menempatkan kita pada posisi rapuh ketika guncangan terjadi. Diversifikasi bukan pilihan, ia kebutuhan. Polanya selalu sama, kesalahan berulang. Banyak yang tergelincir bukan karena kurang niat, melainkan karena salah langkah sejak awal. Satu, ekspektasi instan. Berharap hasil cepat dan instrumen jangka panjang. Dua, salah tafsir tentang kata pasif. Mengira sepenuhnya bisa bebas lepas tangan. Tiga, kurang riset. Terlalu cepat percaya pada narasi tren dan FOMO tanpa memahami resiko dan fondasi data. Membangun bukan bermimpi.
Jika Anda ingin menapaki jalan passive income dengan cara yang sehat dan berkelanjutan, mulailah dari sini. Satu, diversifikasi sumber. Gabungkan properti, surat berharga, produk digital, hingga lisensi kekayaan intelektual. Jangan bertaruh pada satu kuda. Jangan menaruh telur pada satu tempat. Dua, bangun sistem bukan hanya produk. Otomatisasi, struktur manajemen, hingga strategi distribusi harus diperhatikan sejak awal. Tiga, lakukan evaluasi berkala. Pasar berubah, teknologi bergerak cepat. Strategi yang berhasil kemarin bisa jadi usang hari ini. Risiko tak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Guys, penghasilan pasif bukan tentang menghindari resiko, melainkan mengelolanya dengan sadar dan tangguh. Beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Satu, reinvestasi sebagian hasil untuk meningkatkan daya tahan portfolio. Dua, kenali profil resiko pribadi agar Anda tak salah pilih jalur. Tiga, siapkan dana darurat dan perlindungan asuransi. Karena bahkan sumber pendapatan pasif pun tak kebal dari kejutan kehidupan. Janji pasif income dari tanpa kerja, hati-hati penipuan. Di era media sosial yang penuh dengan gaya hidup glamor dan cerita sukses instan, banyak orang tergiur dengan tawaran pasif income tanpa perlu kerja. Penipu memanfaatkan harapan ini untuk menawarkan skema investasi yang diklaim bisa menghasilkan uang secara otomatis setiap hari, bahkan ketika pengguna sedang tidur. Sayangnya, di balik janji manis tersebut justru tersembunyi jebakan keuangan yang membuat korban merugi jutaan rupiah. Modus ini kerap muncul dalam bentuk promosi daring yang menggiurkan. Cukup setor modal, duduk santai, uang bekerja untuk Anda. Pelaku biasanya menyasar orang-orang yang ingin cepat bebas finansial tanpa memahami bagaimana sistem investasi yang sehat bekerja. Mereka menawarkan program yang disebut sebagai autopilot income, robot passive earning, atau sistem bagi hasil otomatis. Untuk membangun kepercayaan, penipu menyebut bahwa sistem telah digunakan oleh ratusan orang dan membagikan testimoni kesuksesan, yang semuanya ternyata palsu atau direkayasa. Guys, penipuan ini sangat berbahaya karena memanfaatkan psikologi korban, keinginan hidup santai tanpa beban kerja, serta rasa percaya pada sistem digital yang tampak profesional. Padahal dalam kenyataan pasif income yang benar tetap memerlukan proses, waktu, dan modal dalam bentuk yang legal serta terukur. Seperti properti sewa, saham dividen, atau produk investasi yang diawasi otoritas resmi. Jika ada pihak yang mengklaim bisa memberikan penghasilan tetap tanpa resiko, tanpa perlu kerja, dan tanpa keterlibatan apapun, maka itu adalah sinyal bahaya yang harus diwaspadai. Masyarakat harus menyadari bahwa setiap bentuk investasi pasti memiliki resiko, dan semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, semakin besar pula resiko yang menyertainya. Langkah terbaik untuk menghindari jebakan ini adalah dengan satu, mengecek legalitas program melalui OJK atau lembaga resmi lainnya. Dua, tidak tergiur testimoni yang tidak bisa diverifikasi. Tiga, menghindari tawaran yang menekankan kecepatan untung dan tanpa usaha. Jangan sampai keinginan hidup nyaman justru berubah menjadi mimpi buruk finansial. Waspadalah terhadap segala bentuk janji, uang bekerja sendiri, tanpa kejelasan mekanisme dan perlindungan hukum. Passive income sejati lahir dari strategi, bukan dari iming-iming palsu yang menyasar kelengahan dan rasa ingin cepat kaya. Penutup, pasif di permukaan, aktif di balik layar. Passive income nyaman di lidah, pahit di kerongkongan, sakit di pencernaan. Kalimat ini bukan sindiran, tapi sebuah refleksi. Di balik sebuah kenyamanan finansial yang tampak effortless, selalu ada fondasi kerja, sistem, dan konsistensi.
Karena pada akhirnya passive income bukan tentang tidak bekerja. Ia tentang memilih dengan cerdas di mana energi kita paling berdampak. Membangun sistem yang terus bernafas meski kita sedang tidur. Guys, bukan soal menolak mimpi bebas finansial, tapi soal mengejar dengan mata terbuka dan kaki yang tetap menapak realita. Semoga video ini bermanfaat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.